Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kembali lagi dalam edukasi bahasa Inggris ya untuk para pemula. Bagaimana caranya membuat kalimat sederhana dengan mudah ya. Baik, kali ini kita akan membahas topik baru ya. Kemarin kita belajar rentetan tentang tenses ya. Kita jeda dulu karena memang dari mulai simple present hingga terakhir kemarin itu sampai past perfect itu saya kira sudah cukup memadai untuk dikuasai dalam digunakan untuk percakapan sehari-hari ya. Memang masih ada sisa lagi tesis-tesis berikutnya nanti kita bahas ya. Tapi untuk sementara ini sampai tesis itu saja untuk bagi pemula saya kira sudah lebih dari cukup ya. Oke, baik. Kita jeda dulu pembahasan tentang tesis. Kita akan bahas topik yang lain dulu ya, yang memang bisa mendukung dalam pembentukan kalimat atau pemahaman dalam mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ya WH questions ya. WH question itu dalam bahasa Indonesia mungkin diartikan kata tanya ya. Jadi memang ada kata tanya dalam bertanya. Walaupun kemarin kita sudah bahas dalam tesis-tesis yang kita bahas itu sudah termasuk dalam pembahasan kalimat tanya juga ya. Cuman dalam bentuk yes no questions ya. Kemarin ada yes no question ketika dijawabnya itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak yes ya no gitu ya. Nah, kalau tipe yang yes no questions itu tidak membutuhkan kata tanya ya. Jadi kalau yang nominal itu hanya be-nya kedepankan, ya artinya di depan subjek tanpa kata tanya ya. Kalau misalnya kalimatnya verbal, kemarin yang contohnya adalah tinggal auxiliary-nya saja ya kedepankan ya do atau does-nya. Itu kalau yang tesisnya simple ya. Jadi bisa did ya. Tapi dan kemarin tuh ada yang memang tesis yang lain yang seperti continuous itu kan ada be-nya, ya be-nya kedepankan gitu ya. Kalau misalkan yang perfect berarti ya have-nya kedepankan gitu ya, atau has-nya ya gitu. Kalau yang past ya had-nya gitu ya. Jadi itu sudah termasuk pembahasan yes no questions ya. Jadi kalimat tanya yang tanpa kata tanya yang dalam bahasa Indonesia itu diartikan apakah. Nah, kalau kata tanya depannya ada apakah dalam bahasa Indonesia itu berarti jawabannya cukup iya atau tidak, dan dalam bahasa Inggris kata tanya apakah itu tidak ada, jadi cukup dengan pola saja, yaitu dengan pola interrogatif namanya ya. Jadi kata tanya apakah itu tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi apakah itu terbentuk oleh pola gitu ya, pola di mana kalimat itu interrogatif ya. Contohnya kalau simple present ya kalau nominal ya be-nya kedepankan gitu di depan subjek, udah cukup begitu saja tanpa kata tanya gitu ya. Jadi kalau apakah itu tidak ada kata tanyanya dalam bahasa Inggris ya. Baik, nah kita kembali ke tentang WH question ini, kata tanya ya. Jadi kata tanya itu contohnya atau isinya ya, atau jenis-jenis kata tanyanya adalah yang pertama yaitu what ya, dimana diartikan what itu apa ya, beda apakah sama apa beda ya. Kalau apakah itu pasti jawabannya ya atau tidak, tapi kalau apa itu udah beda ya. Nah ini fungsinya ya untuk menanyakan sesuatu atau hal ya, jadi apa gitu ya. Oke, berikutnya kata tanya where ya. Where itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah di mana atau kemana ya, salah satu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan konteks ya. Di mana ini fungsinya adalah menanyakan apa? Tempat ya. Berikutnya adalah ada kata tanya why ya. Why ini dalam bahasa Indonesia diartikan mengapa, atau bahasa informalnya kenapa ya. Nah ini fungsinya adalah menanyakan alasan ya. Jadi kalau kita ingin ingin mencoba memunculkan alasan, otomatis kata tanya why atau kata tanya mengapa itu akan dilontarkan. Baik, berikutnya adalah kata tanya when. Dalam bahasa Indonesia itu diartikan kapan
Ini fungsinya untuk menanyakan waktu ya, Oke, berikutnya ada kata tanya who yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah siapa ya. Ini adalah fungsinya untuk menanyakan orang ya, atau pihak lah ya, bisa ya. Oke, lalu berikutnya ada kata tanya which ya. Ini dalam bahasa Indonesia diartikan yang mana ya, yang mana. Ini fungsinya untuk menanyakan pilihan ya. Jadi jika ada beberapa hal atau benda atau apapun kita suruh memilih, maka kata tanya ini ya, kita ingin melontarkan pertanyaan tentang pilihan, berarti which itu adalah pilihannya untuk membentuk kalimatnya, kalimat tanyanya. Baik, yang terakhir adalah how ya, dimana diartikan dalam bahasa Indonesia itu bagaimana ya, dan mungkin nanti dipadukan atau disandingkan dengan kata lain akan berubah juga mungkin ya. Tapi kalau how-nya sendiri ya, secara harfiah dalam how bentuknya dia single sendiri gitu ya, tidak berpasangan dengan kata sifat misalkan atau kata keterangan, jadi dia akan diartikannya bagaimana, di mana ini fungsinya untuk menanyakan cara ya, menanyakan cara. Baik, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Oke, penerapannya ya, contoh-contohnya. Baik, yang pertama kita akan membahas ini dalam bentuk kalimat tanya yang nominal. Masih ingat nominal pasti ya, karena kita sering membahas tentang ini ya. Nominal itu dimana tidak ada kata kerjanya ya. Jadi minjem kata kerjanya ya. Minjem apa? Nah, kita bahas ya. Mungkin sudah hafal semua ya, minjem pakai apa ya kalau kata kerja nggak ada. Nah, supaya mudah untuk pemula, ini saya berikan konteks yang simple dulu ya. Jadi untuk konteksnya simple present dulu ya. Jadi ini bagi pemula biar lebih mudah dipahami. Nanti kesananya bisa tinggal dilenturkan saja ya kalau misalkan sudah dasarnya sudah dikuasai. Baik. Ya, contohnya di sini kita ingin mengungkapkan kalimat tanya semacam ini misalkan, sederhana saja misalkan. Apa pendapatmu? Nah, ini nih kalimat tanya begini ya. Apa pendapatmu? Bahasa Inggrisnya gimana? Nah, kita coba satu-satu kita terjemahkan ya. Apa bahasa Inggrisnya? What ya. Pendapat bahasa Inggrisnya opinion. Mu di sini, nah, mu ini yang punya, berarti kan mu-nya itu berarti yang punya pendapat ya. Berarti kita pakai yang mu-nya yang model posesif ya, yang kepunyaan ya. Maka mu-nya di sini adalah your ya, your opinion ya. Kita simak dari kalimat ini ya. Kita breakdown what di sini, what sebagai question ya, question word ya. QW itu artinya kan question word ya, atau kata tanyanya ya. Lalu your opinion ini adalah noun phrase ya, karena opinion itu artinya dia kata benda, lalu diterangkan dengan your sebagai kata sifatnya ya, menerangkan opini atau pendapatnya siapa? Pendapatnya kamu ya. Jadi kamu menerangkan pendapat. Nah, intinya dari dua kata ini, frase ini adalah opinion. Jadi inti dari dua kata ini yang intinya ya opinion atau pendapat gitu. Kalau your itu sebagai penerang saja. Karena opinion itu kata benda, maka dua kata ini diartikannya frase benda gitu ya. Jadi noun phrase gitu ya. Oke, dari dua kelompok ini tidak ada kata kerjanya tidak ada ya. Yang pertama question word, berikutnya ada noun phrase, kata kerjanya nggak ada. Maka ketika kata kerjanya nggak ada, kita lagi-lagi pinjam be di sana ya. Jadi be-nya masukkan di sini, yaitu is. Kenapa pakai is? Karena konteksnya simple present. Kenapa nggak are atau am? Karena subjeknya your opinion ya. Jadi your opinion di sini sebagai subjeknya ya. Your opinion tuh satu tunggal. Kalau opinionnya pakai s, your opinions. Nah, ada s-nya baru jamak. Tapi kalau opinionnya nggak ada s-nya, maka tunggal. Maka kalau tunggal pakainya is ya. Barulah ini lengkap dan kita kasih tanda tanya. Jadi kalimat yang tepat dalam bahasa Inggris untuk mengartikan apa pendapatmu itu menjadi what is your opinion ya. Oke, baik.
Berikutnya, misalkan kalimat tanyanya di mana sepatuku, gitu ya. Oke, di mana itu where, lalu sepatu shoes, ya. Lalu ku di sini yang punya, berarti ku-nya bentuknya posesif karena menerangkan yang punya sepatu, yaitu berarti my, ya. Kita simak, where di sini adalah question word-nya. Lalu my shoes ini noun phrase ini karena shoes-nya itu kata benda, lalu my-nya sebagai penerang. Karena dua kata menjadi frase. Karena intinya adalah shoes, namun kata benda, makanya jadi noun phrase atau frase benda. Kata kerjanya nggak ada ya, maka dia butuh be di sini. Masuklah be-nya di sini ya. Be-nya adalah are ya. Jadi are-nya kenapa di depan my shoes? Karena my shoes itu subjek ya. Jadi kalau bertanya itu kalau ada be-nya di depan kan ditaruh di depan subjek ya. Selalu begitu ya. Kalau ada be, kalimat tanya, be-nya taruh di depan subjek. Yang tadi di belakang subjek jadi di depan ya kalau bertanya ya. Maka kalimatnya untuk di mana sepatuku menjadi where are my shoes begini ya. Kenapa pakai are nggak pakai is kayak di atas? Karena shoes itu jamak, lihat pakai s kan. Kalau cuma satu sepatunya maka jadi shoe saja, nggak ada s-nya ya. Karena tidak ada s-nya makanya jadi jamak. Kita pahami bahwa sepatu pasti ya sepasang, isinya dua ya, nggak mungkin satu ya. Makanya dijamak ininya ya. Baik, berikutnya kita ingin menyusun kalimat tanya semacam ini. Mengapa saya sakit? Ya. Mengapa saya sakit atau kenapa saya sakit? Oke, kita translate satu-satu. Mengapa itu bahasa Inggrisnya why? Saya itu I, sakit itu sick ya. Baik, kita lihat kelas katanya. Why ini sebagai kata tanyanya atau question word-nya. Lalu I di sini adalah dia kata benda ya, dia pronoun kan, kata ganti kita sudah bahas ya. Kalau I, you, they, we, his itu pronoun kata ganti dan dia termasuk keluarga kata benda ya atau noun. Sick di sini adalah dia adjektif atau kata sifat ya. Ya, sick ya, happy gitu kan, kata sifat ya. Nah, kita lihat ada kata kerjanya tidak? Tidak ada. Ingat, kalimat tanya maupun kalimat negatif maupun kalimat positif itu asal kata kerjanya ya. Konstruksinya seperti itu. Jadi asal predikatnya sebagai predikatnya ada kata kerja ya. Nah, di sini tidak memenuhi syarat kalimat karena nggak ada kata kerjanya. Terus gimana dong? Ya lagi-lagi kalau kalimat nominal itu minjem be, makalah masuklah be di sini yaitu am. Kenapa am? Nggak ada i, nggak pakai is atau are? Karena subjeknya I. Kalau I itu kan be-nya am ya. Present, simple present ya, gitu ya. Maka jadilah begini ya. Jadi M-nya di depan subjek, di depan I ya, karena bertanya ya. Jadi why am I sick? Ya, kenapa saya sakit? Ya, gitu ya. Berikutnya kalimat tanya misalkan kapan pestanya, gitu ya. Kapan pestanya, gitu kan? Kapan bahasa Inggrisnya adalah when, pesta bahasa Inggrisnya adalah party ya. Lalunya di sini pestanya atau pesta itu ya nyanyanya itu cukup diterjemahkan menjadi the saja ya. Jadi the party pestanya. Jadi pesta yang sudah dipahami atau pesta yang sudah dibicarakan sebelumnya misalkan bahkan jadi the ya pestanya gitu ya. Nah, lihat when di sini adalah sebagai question word-nya. Nah, the party ini adalah noun phrase-nya karena party kata benda. Lalu diterangkan dengan the, maksudnya pesta itu ya atau pestanya gitu nyanya gitu ya. Maka jadi dua kata. Maka kalau dua kata ini dengan kategorinya frase ya. Sedangkan intinya adalah party kata benda, makanya jadi frase benda ya atau noun phrase. Lalu be-nya nggak ada kata kerjanya, lalu kita munculkan be-nya. Be-nya apa? Is ya karena ada party. Partinya tunggal. Karena pesta cuma satu. Lihat partinya nggak pakai s kan, berarti cuma satu. Kalau satu berarti pakai is be-nya ya. So where is the party? Ya. Sorry, when is the party? Kapan pesta itu ya? Nah, ini simple present ya. Artinya pestanya mungkin rutin ya. Karena ini kalau simple present kan berarti sesuatu yang habit ya, rutin. Misalkan ada pesta tebu dalam pabrik gula itu kan tiap tahun ya. Jadi kapan pestanya? Misalkan on April, ada S-nya. Jadi setiap bulan April misalkan gitu ya. Baik. Berikutnya kita mau menyusun kalimat tanya siapa teman-teman dia gitu kan. Siapa teman-teman dia gitu kan. Oke, siapa dalam bahasa Inggris itu who, teman-teman itu friends. Lihat pakai S ya, kenapa? Karena teman-teman lebih dari satu kan.
teman-teman, berarti lebih dari satu. Dia di sini ada yang punya teman-teman itu ya kan. Jadi pakai yang posesif ya. Jadi dianya itu pakai yang her friends, teman-temannya. Nyanya itu atau teman dianya itu pakai yang her. Kenapa? Karena dia itu yang punya teman itu ya. Oke. Kita telisik kelas katanya ini sebagai question word dan ini sebagai noun phrase-nya atau frase benda, tidak ada kata kerjanya, maka nominal, maka butuh be-nya masuk di sana yaitu are. Kenapa pakai are? Karena subjeknya jamak. Iya, subjeknya kan her friends, pakai s. Berarti jamak. Kalau jamak pakai are ya. Maka lengkaplah kalimatnya menjadi who are her friends? Siapa teman-temannya gitu ya. Baik, kita susun lagi kalimatnya, misalkan yang mana bis mereka gitu kan. Yang mana bis mereka? Nah, kita telisik. Yang mana itu which? Bis itu bahasa Inggrisnya adalah bus. Mereka di sini yang punya ya. Jadi their, bis itu bis mereka. Mereka di sini yang punya bis maksudnya gitu kan. Oke. Maka pakai yang posesif, their bus. Jadi which their bus sampai lengkap karena nggak ada kata kerjanya di situ. Jadi kita pinjam be. Be-nya apa? Be-nya. Nah, kita tulis dulu. Which itu sebagai question word, their bus lagi-lagi dia noun phrase ya karena busnya sebagai noun, their-nya sebagai pelengkap atau penerangnya. Dua kata jadi frase, jadi noun phrase ya. Nggak ada kata kerjanya. Kata kerja apa dong? Ya udah minjem be lagi. Nah, ini disebut nominal ya. Itu is. Oh, kenapa pakai is nggak pakai are? Karena lihat busnya cuma satu ya. Bus ini kan intinya di bus bukan di there-nya, tapi di busnya ya. Kalau jamak basis ya, basis ada s-nya ya. Karena bus jawab berarti satu, tunggal. Kalau tunggal pakainya is ya. Maka kalimatnya menjadi which is their bus? Yang mana bis mereka gitu ya. Yang terakhir, kalimatnya misalkan bagaimana anak-anak kami gitu kan. Bagaimana anak kami gitu kan. Misalnya anak-anak pelajar misalkan ya. Nah, ini bagaimana bahasa Inggrisnya adalah how, anak-anak bahasa Inggrisnya adalah children ya, children. Oke. Lalu kami di sini yang punya anak-anak itu ya, makanya pakai yang posesif ya. Our ya, ingat dari pelajaran posesif ya di video sebelumnya. Oke, jadi our children itu berarti anak-anak kami ya. Kita telisik kelas katanya how di sini adalah sebagai question word, our children di sini adalah sebagai noun phrase. Ada kata kerjanya? Tidak ada, makanya nominal. Kita minjem be-nya adalah are. Kenapa kalau nggak pakai is? Karena children itu jamak ya. Jadi kalau anak-anak bahasa Inggrisnya children jamak, nggak ada s-nya. Memang nggak ada s-nya, ini bentuk khusus ya. Jadi kalau anak-anak cuma satu anak itu child ya. Tapi kalau jamak jadi children ya gitu ya. Jadi sama dengan seseorang. Kalau seseorang person, tapi kalau orang-orang jadi people ya gitu ya. Nggak pakai s people-nya ya. Memang sudah bentukannya begitu, udah jamak ya. Tanpa s sudah jamak. Kayak children ini sudah jamak walaupun nggak ada s. Aturannya begitu ya. Kalau dijadikan tunggal menjadi child ya. Baik, jadi kalimat tanyanya yang lengkap, how are our children? Bagaimana anak-anak kami ya, gitu ya. Baik, ini adalah yang model nominal pola tadi itu yang pola simple present ya. Sekarang coba kita simak yang model past, simple past. Kita kasih contoh yang sama ya, seperti tadi biar mudah kalian memahaminya ya. Jadi bisa membandingkan. Nah, ini apa pendapat tuh? Kayak tadi ya. Oke, begini ya. Nah, tetap sama di sininya ya. Sama kan sama tadi. Cuman bedanya apa kalau pas ya? Be-nya saja diganti yang tadinya is jadi was ya. Jadi what was your opinion? Jadi pendapatmu gimana? Kemarin karena menanyakan lampau, simple past itu kan lampau ya. Jadi menanyakan pendapat tuh kemarin atau minggu lalu atau yang lampau lah sebelum sekarang. Maka pertanyaannya jadi lampau pakai was ya bentuk kedua ya. Tadi juga sama. Oke, di mana sepatuku gitu kan? Di mana itu? When, sepatu shoes, my, jadinya kunya my. Nah, ini question word. Ini adalah noun phrase-nya. Karena lampau, ya udah be-nya tadinya are jadi were. Where were my shoes? Ya, di mana sepatuku pada saat itu? Minggu lalu di mana sepatuku? Minggu lalu nanyanya tentang minggu lalu, sepatunya udah ketemu, cuman nanya aja, timbar itu lo kamu sembunyi di mana gitu, atau di mana nemunya gitu kan. Jadi ini menanyakan
lampau ya gitu ya, karena be-nya pakai bentuk kedua atau past ya, simple past were ya. Lagi sama seperti tadi, mengapa saya sakit gitu kan, mengapa itu why, saya itu I sakit sick, kita telisik kelas katanya, why itu question word, I itu adalah noun, dia sebagai subjek ya, lalu sick itu dia adjektif, tidak ada kata kerjanya, butuh be, karena polanya simple past lampau maka pakainya yang was, yang tadinya is ya. Nah jadilah why was I sick, kenapa saya sakit bulan lalu, lalu kasih alasan orang tuanya misalkan ya, karena digigit nyamuk misalkan. Oke, lalu tadi sama ya, kapan pestanya gitu kan. Nah kapan itu adalah when, pesta party-nya itu pakai the saja. When di sini question wordnya, the party is noun phrase ya, nggak ada kata kerjanya, karena ini simple past lampau maka be-nya yang lampau yaitu was, karena tunggal tadinya is ya. Lalu tanya, jadi when was the party, kapan pestanya gitu kan. Pestanya udah terjadi, cuman kita nggak tahu kapannya, makanya pakai kata lampau karena pestanya sudah dilaksanakan pestanya lampau gitu kan. Maka pertanyaannya jadi lampau karena kita tidak tahu saja kapan, nanya misalkan oh sudah bulan lalu atau tadi malam gitu kan. Oke, lagi kita pola tanyanya sama, siapa teman-teman dia gitu kan. Who, itu siapa, lalu teman-teman friends, dianya pakai her, who-nya adalah question word-nya, lalu her friends adalah noun phrase-nya, dan nggak ada kata kerjanya, lalu butuh be yaitu were karena lampau ya, tadinya are ya. Jadi who were her friends, nah, siapa teman-temannya tadi malam yang datang gitu kan misalkan. Makanya karena menanyakan teman-temannya yang tadi malam gitu kan, lampau tadi malam, makanya pakai were bukan are ya. Oke, lagi yang mana misalkan bis mereka dan yang mana which, bis itu bus, mereka yang punya adalah their di sana, ini adalah question wordnya, lalu their bus adalah noun phrase-nya, tidak ada kata kerjanya, butuh be karena nominal, karena lampau pakainya was ya, akan menjadi which was their bus. Bis mereka yang mana nih gitu kan, misalkan turnya sudah kemarin misalkan ya, bis mereka yang mana gitu kan, misalkan temennya nggak tahu bis yang mana pada saat minggu lalu misalkan, minggu lalu tur misalkan ya, gitu ya, lampau ya. Baik, terakhir, bagaimana anak-anak kami gitu, menanyakan kabar kan, bagaimana itu how, anak-anak adalah children, kami adalah their, tidak di sini adalah question wordnya, dan our children adalah noun phrase-nya, dan tidak ada kata kerjanya maka butuh be karena lampau, be-nya yang bentuk kedua yaitu were. Jadilah how were our children, gimana anak-anak kami, menanyakan kabar anak-anak kami, gimana anak-anak kami pada saat di tempat wisata bulan lalu misalkan gitu. Jadi menanyakan tentang lampau ya, keadaan anak-anak pada saat misalkan di tempat wisata di bulan lalu. Baik. Oke, rekan-rekan semua, saya pikir ini sangat sederhana ya, dan saya coba untuk disederhanakan supaya dapat mudah dipahami dan mudah-mudahan paham ya. Dan bila ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, boleh meninggalkannya di kolom komentar ya. Selalu simak terus ya video-video ini dan semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk mensubscribe dan tonton terus ya. Baik, terima kasih. Tonton terus video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.